Selamat datang di Gelar Perkara Saudara. Sulitnya mendapatkan tiket konser band kenamaan Coldplay membuat sebagian orang mengambil jalan pintas mempertaruhkan nasib mereka di tangan just tip atau jasa titip. Namun bukannya membantu, para oknum jasa titip ini justru memanfaatkan euforia korban dengan melakukan penipuan. Polisi mensinyalir masih banyak para pelaku yang berkeliaran dengan terus mengincar calon korban. Lantas bagaimana upaya yang akan dilakukan polisi dan seperti apa sepak terjang para pelaku? Kami akan kupas dalam gelar perkara pekan ini. Just Tip, jasa tipu tiket Coldplay. Saya Yasir Neneama bersama Anda. Saudara, kedatangan band asal Inggris Coldplay ke Indonesia membuat masyarakat berbondong-bondong memperebutkan tiketnya. Terbatasnya jumlah tiket membuat masyarakat memutar otak dan mencari cara mendapatkan tiket tersebut. Momen inilah saudara yang ternyata dimanfaatkan oleh sekelompok orang melakukan praktik penipuan. Lantas seperti apa modus yang dilancarkan para pelaku? Berikut ini penelusuran dari jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi. Karena saya ngeliat itunya Pak, review-reviewnya dari dia punya review-review gitu loh Pak di Instastory-nya seperti itu gitu, kayak lebih meyakinkan. Terus dia menunjukkan tuh tiket Coldplay itu seolah-olah tuh atas nama saya, tempat kursinya sama itu, pokoknya yang semacam tiket konser seperti itu loh Pak gitu. Ya ibaratnya tuh saya udah lebih diyakinkan lah gitu untuk melakukan transaksi selanjutnya. Euforia menjadi satu kata yang menggambarkan kedatangan band kenamaan asal Inggris Coldplay untuk manggung pertama kalinya di Indonesia. Banyak orang yang berebut mengamankan satu tiket untuk menonton pagelaran musik di GBK 15 November nanti. Namun di tengah tingginya animo masyarakat untuk menonton konser, ada saja sekelompok orang yang memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan praktik penipuan. Lalu seperti apakah tipu daya dari para pelaku? Selengkapnya di gelar perkara. Kedatangan band asal Inggris Coldplay ke Indonesia membuat masyarakat berbondong-bondong untuk memperebutkan tiket. War tiket menjadi istilah bagi masyarakat yang saling berebut untuk mendapatkan tempat yang telah disediakan. Terbatasnya jumlah tiket membuat masyarakat memutar otak dan mencari cara bagaimanapun untuk tetap mendapatkan tiket. Momen tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk melakukan praktik penipuan. Berbagai modus banyak dilakukan memakan korban, diantaranya modus jasa titip. Seperti pada salah satu korban penipuan asal Jakarta, Serafina Inge. Sulitnya mengakses laman resmi untuk mendapatkan tiket membuat Serafina mencari alternatif menggunakan jasa titip yang ia temukan di media sosial. Pelaku seolah-olah menunjukkan tiket asli kepada korban, sehingga korban akhirnya mentransfer sejumlah uang dan kemudian pelaku menghilang. Gimana sih awalnya saat war tiket itu terjadi gitu sampai akhirnya memutuskan dan menemukan si penipu ini atau pelaku penipu ini? Ya karena itu Pak, karena kami kan nggak bisa masuk ke websitenya, terlalu penuh kan warnya itu kan selama 2 hari itu. Nah karena terlalu penuh dan nggak bisa untuk kita akses, jadi ya itu kita mengambil jalan pintas. Ya perpikiran kami ini, saya ini apa dengan jalan pintas mencoba just tip gitu, ternyata saya ditipu. Saya tuh dapetnya dari Instagram, saya ngeliat yang Instagram, terus saya lihat gambar-gambarnya, review-reviewnya orang pelakunya ini ya, eh, itu kayak meyakinkan lah seperti itu. Terus pas saya coba klik itu dia langsung sambungnya ke WhatsApp gitu loh, seperti itu. Dia awalnya setelah masuk ke WhatsApp itu ya Pak, kan dia ngasih daftar harga tuh, harga-harga tiket gitu kan. Nah, terus saya dikasih kayak form lah, semacam form itu untuk isi nama, KTP dan segala macam lah, terus jumlah tiket sama
posisi yang akan diinginkan lah seperti itu. Nah, setelah saya klik itu, saya isi semuanya kayak data diri gitu, langsung saya bilang saya mau yang kayak ini, terus ya udah seperti biasa lah chatting-chattingan gitu, eh, chatting-chattingan nanya-nanya gitu kan, berapa mau berapa tiket, harga berapa, sekian seperti itu Pak. Setelah deal, dia ngasih nomor rekening. Jadi tuh kayak kita yang sesama korban-korban ini gitu Pak, ada kayak ada satu grup gitu loh Pak, yang para korban-korban ini satu grup, dan kita bersepakat lah, ayo ini kita mau bawa kemana ini gitu, karena kerugiannya itu bukan 1 juta 2 juta Pak, ini puluhan juta gitu. Saya bilang ke teman-teman saya, ini kerugiannya itu bukan 1 juta 2 juta, ini puluhan juta, dan pasti akan banyak korban-korban lainnya seperti itu. Nah, makanya kami bersepakat, ayo kita tempuh jalur hukum. Para korban penipuan tiket konser Coldplay bergabung dalam sebuah kelompok dan melaporkan tindakan penipuan yang mereka alami ke polisi. Mereka merasa dirugikan karena pelaku telah menghilang dan membawa kabur uang yang cukup banyak, lalu berharap polisi dapat menangkapnya. Kuasa hukum korban, Zainul Arifin, mengatakan saat ini jumlah korban yang tergabung dalam kelompok sudah berjumlah sekitar 65 orang yang meminta advokasi kepada dirinya. Total kerugian pun sudah mencapai sekitar 269 juta. Saat ini, Zainul dan para korban terus mengawasi pelaporan dan proses hukum yang sedang berjalan. Iya, dari korban yang awal memang berjumlah 1 orang dulu ya. 1 orang itu dengan kerugian 18.500.000 rupiah. Dari dia itu mulai mencoba untuk, karena dia sadar bahwa dia adalah ditipu, maka dia mengepost pesan-pesan ataupun keluh kesah yang dia hadapi. Ternyata banyak komen-komen dari korban-korban yang lain yang memiliki persoalan yang sama, ya ini dilakukan penipuan terkait dengan pembelian tiket Coldplay ini. Nah, dari situlah mereka kemudian menghubungi kita melalui medsos ya, dia nelpon, kemudian kita coba untuk memberi pencerahan hukum sehingga kita berkomunikasi. Kemudian dari 1 orang, dan dia mencoba untuk mengakomodir teman-teman yang lain yang di media sosial yang merasa senasib yang sama, kemudian hadir ke kita untuk melakukan advokasi hingga melakukan laporan ke instansi kepolisian, dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri. Ya, hari Jumat yang lalu itu tanggal 19 ya kalau nggak salah, kita sudah menyampaikan pengaduan atau laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang kita sampaikan ke Bareskrim Mabes Polri melalui terkait dengan Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri. Nah, pada saat tanggal 19 hari Jumat itu, korban kita hanya berjumlah 14 orang dengan kerugian sebesar 32 juta rupiah. Namun seiring sejalan dan waktu terus berjalan, kemudian korban lain-lainnya itu terus bertambah, dan sampai hari ini sudah update menjadi 65 orang korban dengan kerugian sebesar 230 juta rupiah. Namun kami meyakini perkembangan ini akan terus terjadi. Minggu lalu, Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 2 tersangka pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Pelaku membuka jasa titip dengan tarif slot sebanyak 50.000 per tiketnya. Lalu para korban diyakinkan telah mendapatkan tiket yang dijanjikan. Kemudian akun Twitter dan rekening yang sebelumnya telah mereka beli menghilang setelah menerima transfer atas harga tiket yang dipilih korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo, mengatakan saat ini kedua tersangka masih dalam proses penyidikan. Mereka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. Polisi menghimbau agar masyarakat selalu hati-hati dan diusahakan membeli tiket di tempat resmi yang telah disediakan oleh panitia. Jadi mendasari ada salah satu korban yang melaporkan dengan nama NAFP, seorang wanita, kemudian melaporkan kronologis adanya
just tip atau jasa penitipan penjualan tiket konser pada event besar yang akan datang ini. Kemudian dari dasar pelaporan itu kita melihat kronologis. Pada kronologisnya yang bersangkutan sudah menyetorkan uang sejumlah kurang lebih 10 juta. Kemudian yang masih dilidik dalam hal ini terlapornya ya, pelaku karena tidak diketahui, ini sudah menghilang. Ketika dia akan membeli jasa penitipan, dia membayar jasa penitipan fee-nya dan juga dengan harga tiketnya ternyata menghilang. Dalam waktu kurang lebih dasar tanggal 17 kejadian, kemudian tanggal 19 dilaporkan atau tepatnya hari Jumat yang lalu. Hari Minggu, Polri dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah melakukan pengungkapan dan bahkan penangkapan kedua tersangka yang ada di Bantul atau Yogyakarta. Gitu. Jadi untuk dua tersangka yang ditangani di Polda Metro Jaya ini sudah mempersiapkan dulu lebih awal. Pertama yang disiapkan adalah mereka menyiapkan untuk membeli akun Twitter dengan atas nama @findtruth_id. Ini otomatis adalah fiktif ya, yang dibeli dengan juga adanya follower yang sudah tersedia, sehingga membuat yakin para masyarakat khususnya korban. Yang kedua, yang bersangkutan juga menyiapkan satu device handphone dengan nomornya yang juga ini untuk sarana komunikasi. Kemudian yang ketiga, menyiapkan lagi membeli rekening yang bukan atas nama dirinya dan kemudian mengkamuflasekan namanya tidak sesuai dengan aslinya si pelaku ini dalam melakukan chat messaging. Kemudian dengan fasilitas ini mereka memberikan suatu flyer ya yang menyatakan bahwasannya di sini adalah untuk war tiket dia bisa melakukan jasa penitipan. Dengan konsekuensi awal adalah fee book slot. Untuk satu tiket 50.000. Itu belum didapati. Nanti ketika sudah ada tiket secure, aman, dinyatakan aman, kemudian diwajibkan para korban ini untuk membayarkan harga tiket plus jasa penitipan. Begitu disampaikan lagi, diyakinkan dengan ada bentuk satu tiket yang didapat sendiri oleh tersangka, ini sebagai meyakinkan bagi para korbannya. Setelah yakin, kemudian dianggap aman, secure, kemudian mentransferkan. Ketika sudah ditransfer, dalam waktu 1x24 jam sudah menghasilkan 257 juta, kemudian yang bersangkutan ini langsung menghilang. Ditangkapnya dua pelaku dari Yogyakarta mengindikasikan modus penipuan tiket konser Coldplay telah berkembang luas dan mengundang atensi dari banyak pihak, tidak terkecuali dari pemerintah. Melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini dengan tegas. Saudara, sejumlah otorita dibuat geram dengan oknum jasa titip yang memanfaatkan kesempatan ini. Kemenparekraf dan juga penegak hukum bersinergi untuk memberangus berkembangnya modus penipuan ini. Informasinya usai jeda hanya di Gelar Perkara.